Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Praktikum Teknologi Reproduksi tahun 2021, Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak, acara koleksi oosit. Jangan lupa mencatat hal-hal yang dikira penting. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sebelum masuk ke materi koleksi oosit, marilah kita mengenal yang namanya ovarium. Ovarium itu terdiri dari dua bagian, yaitu medula dan korteks. Medula merupakan jalinan vaskuler yang terletak di dalam jaringan seluler longgar. Nah, berfungsi untuk menutrisi ovarium. Sedangkan korteks itu merupakan bagian yang mengandung folikel yang nantinya akan berisi oosit. Selanjutnya, marilah kita membahas mengenai oosit. Oosit sendiri merupakan sebuah sel yang berada di ovarium yang telah mengalami meiosis untuk membentuk ovum. Nah, struktur dari oosit itu ada dua, yaitu cumulus ooporus dan juga zona pellucida. Cumulus ooporus itu merupakan sel-sel granulosa yang mengelilingi oosit yang nantinya membentuk lapisan yang paling tebal yang bernama corona radiata. Selanjutnya itu ada zona pellucida. Nah, zona pellucida itu merupakan sel yang berada di bagian tengah dari oosit yang berfungsi untuk membantu dalam proses fertilisasi dan juga untuk mencegah terjadinya polispermi. Cara pengambilan oosit untuk ternak yang hidup dan ternak yang sudah mati itu berbeda. Untuk yang ternak hidup itu bisa digunakan teknik ovum pick up, sedangkan untuk ternak yang mati bisa menggunakan teknik aspirasi, pencacahan, teknik diseksi. Koleksi oosit untuk ternak hidup bisa digunakan metode ovum pick up. Ovum pick up itu dilakukan dengan cara pembilasan oviduct dengan menggunakan foliker tether dan cairan tertentu. Kelebihan dari ovum pick up yaitu dapat memanen oosit dari ternak yang sama dan oosit yang dipanen itu akan lebih banyak. Koleksi oosit untuk ternak mati itu bisa menggunakan tiga teknik, yaitu teknik aspirasi, teknik pencacahan atau slicing, dan juga teknik diseksi. Nah, yang pertama itu ada teknik aspirasi. Nah, aspirasi ini itu dilakukan dengan cara menghisap 2-8 mm folikel menggunakan jarum yang terpasang siring yang sebelumnya telah diisi dengan medium koleksi. Biasanya itu menggunakan NaCl. Nah, kelebihan dari teknik aspirasi ini yaitu mudah untuk dilakukan. Kekurangannya itu sekali mengambil hanya terkoleksi 30-60% oosit dan juga tingkat abnormalitas fertilitasnya itu sangat tinggi. Untuk teknik pencacahan itu dilakukan dengan cara mencacah bagian korteks ovarium dengan menggunakan scalpel untuk mengeluarkan oosit. Kemudian oosit yang telah didapat itu dipindahkan ke cawan Petri yang berisi PBS atau fosfat buffer salin. Kelebihan dari teknik slicing atau pencacahan yaitu oosit yang dikoleksi itu banyak, sedangkan kekurangannya yaitu jaringan yang terlarutnya itu banyak dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada teknik diseksi. Nah, teknik diseksi itu dilakukan dengan cara folikel yang tampak di permukaan ovarium atau korteks disayat dengan menggunakan scalpel. Kemudian bekas sayatannya itu dibilas dengan menggunakan NaCl 0,9% sehingga oositnya akan keluar. Kelebihan dari teknik diseksi yaitu dapat mengidentifikasi folikel non-atretik. Koleksi oosit dengan menggunakan metode aspirasi dilakukan dengan cara spuit 5 ml disiapkan, kemudian diisi dengan larutan PBS 1 ml. Larutan PBS terdiri dari NaCl, KCl, Na2HPO4, KH2PO4, dan H2O. Fungsi larutan PBS yaitu untuk memberikan suasana seperti pada ovarium ternak. Kemudian, ovarium diambil untuk dilakukan aspirasi. Oosit diambil
dengan cara menusuk bagian samping folikel yang akan diambil oositnya. Kemudian cairan folikelnya dihisap. Oosit diambil sebanyak mungkin untuk memperoleh kualitas oosit yang bagus. Apabila ditusuk pada bagian tengah, folikel akan pecah. Kemudian hasil aspirasi diletakkan dalam cawan Petri. Lalu diamati di bawah mikroskop stereodesiccated untuk melihat adanya oosit yang terambil. Kemudian menggunakan hematokrit yang telah dimodifikasi untuk mengambil oosit. Oosit yang telah diambil kemudian diletakkan pada deglas yang ditetesi TCM sebagai media untuk maturasi oosit. Kemudian oosit yang telah diambil dengan menggunakan hematokrit dimasukkan ke dalam media TCM yang telah disiapkan. Kemudian penilaian kualitas oosit dilihat menggunakan OptiLab dan didapatkan hasil kualitas oosit dengan kualitas C dan kualitas D. Kualitas oosit dinilai dari penampilan visual berdasarkan penampakan dari sel folikel dibedakan menjadi 4 grade atau kualitas. Yang pertama itu ada grade oosit dengan grade A, yang kedua ada oosit dengan grade B, ketiga ada oosit dengan grade C, dan keempat ada oosit dengan grade D. Di samping saya ini ada gambar dari grade dari oosit. Untuk ciri-ciri yang pertama, untuk oosit dengan grade A itu memiliki ciri-ciri oositnya jelas, bulat, dan utuh. Untuk sel granulosanya itu mengandung lebih dari 2 lapis sel granulosa, dan sel kumulus ooporusnya itu terlihat tebal dan kompak. Untuk oosit grade B itu memiliki ciri-ciri oosit jelas, bulat, dan dikelilingi oleh sel granulosa namun tidak penuh, yaitu kurang dari 2 lapis. Untuk kumulus ooporusnya itu terlihat tidak penuh. Selanjutnya untuk oosit grade C itu memiliki ciri-ciri oositnya itu jelas dan bulat, namun sel granulosanya itu tidak terisi penuh dan tipis. Nah, sehingga di oosit grade C ini itu memiliki kualitas oosit yang jelek. Untuk yang terakhir yaitu oosit grade D itu memiliki ciri-ciri berbentuk tidak bulat dan tidak dikelilingi oleh sel granulosa. Nah, kumulus ooporusnya itu tidak terlihat dan oositnya itu mulai terisi oleh jaringan atau udah mulai pecah. Sebelum ternak pubertas itu, ternak memiliki oosit dengan kualitas D. Sedangkan pada saat estrus itu oosit memiliki kualitas grade A dan grade B. Sedangkan untuk ternak yang tidak estrus itu memiliki kualitas oosit dengan grade C dan D.
faktor yang mempengaruhi perolehan jumlah oosit. Yang pertama itu ada suhu dan lama waktu penyimpanan. Nah, suhu optimal untuk penyimpanan ovarium yaitu 30 derajat Celcius. Untuk lama waktu penyimpanan optimal yaitu antara 1-2 jam. Untuk lama waktu penyimpanan berpengaruh karena ovarium yang disimpan terlalu lama itu maka darah yang mengalirnya itu sedikit. Darah yang mengalir terlalu sedikit itu akan menyebabkan suplai oksigen di dalam sel-sel itu menjadi rendah. Suplai oksigen yang rendah itu akan menyebabkan suasana aerob menjadi anaerob. Nah, kan tadi suasana anaerob. Nah, suasana anaerob tadi itu akan menyebabkan terakumulasinya asam laktat di dalam sel-sel ovarium, sehingga menyebabkan pH turun dan fragmentasi oositnya itu tinggi. Nah, selanjutnya itu ada ukuran folikel. Ukuran folikel itu folikel yang baik untuk koleksi oosit yaitu antara 3,1 sampai 6 mm. Kurang dari 3,1 mm itu kualitas oosit yang diperoleh itu akan rendah. Faktor yang kedua yaitu ukuran folikel. Ukuran folikel antara 3,1 sampai 6 mm itu menghasilkan kualitas oosit yang baik daripada folikel yang berukuran di bawah 3. Oke, sekarang kita masuk ke materi maturasi oosit. Jadi, oosit yang diperoleh dari folikel ovarium itu oosit yang belum matur atau belum matang. Artinya, belum mencapai tingkat maturasi yang siap untuk dibuahi atau difertilisasi. Sehingga oosit itu harus dimaturasi sebelum dilakukan fertilisasi in vitro. Nah, oosit matur merupakan produk dari pembelahan meiosis pertama, yaitu oosit sekunder dan first polar body yang terletak antara membran plasma dan zona pelusida di ruang perivitelin. Pembelahan meiosis pertama sempurna sesaat sebelum ovulasi pada ternak domba, sapi, dan babi, dan segera setelah ovulasi pada ternak kuda. Maturasi oosit bertujuan untuk mematangkan oosit yang menghasilkan oosit haploid yang memiliki komponen sel yang diperlukan saat fertilisasi dan pembuahan embrio nantinya. Selanjutnya kita akan membahas fertilisasi. Nah, fertilisasi itu merupakan penyatuan atau fusi dari dua sel berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina untuk membentuk satu sel yang disebut zigot. Nah, fertilisasi itu merupakan pengaktifan sel ovum oleh sperma dan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke dalam ovum. Kemudian ada tahapan fertilisasi, itu ada 3, yaitu kapasitasi, reaksi akrosom, dan reaksi kortikal. Kapasitasi itu di mana masa penyesuaian biokimiawi dalam saluran reproduksi betina di mana terjadi pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma simen yang membungkus akrosom. Tujuan dari kapasitasi itu agar sperma lebih kuat untuk mencapai tuba Fallopi. Kemudian yang kedua itu ada reaksi akrosom, itu pelepasan enzim-enzim yang dapat menembus dinding oosit. Nah, itu ada 3 enzim-enzimnya. Yang pertama hyaluronidase, kemudian akrosin, dan antifertilizin. Hyaluronidase itu merupakan enzim yang dapat melarutkan senyawa hyaluronat yang terdapat pada lapisan korona radiata. Kemudian yang kedua itu ada akrosin. Akrosin itu merupakan protease yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida. Nah, oosit sekunder itu dapat mengeluarkan senyawa tertentu yang dinamakan fertilisin yang tersusun atas glikoprotein dan berfungsi untuk mempercepat gerakan sperma, kemudian menarik sperma secara kemostaksis positif, dan yang ketiga mengumpulkan sperma di sekeliling oosit sekunder. Kemudian tahapan yang ketiga itu ada reaksi kortikal. Nah,
Reaksi kortikal itu terjadi ketika sel-sel granulosa yang berada di sekitar oosit itu pecah dan menghasilkan cairan yang melapisi oosit, sehingga menghalangi sperma lain untuk masuk ke dalam oosit. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme Vitelline block. Sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai fertilisasi. Nah, fertilisasi itu merupakan proses bertemunya sel telur dengan sel sperma karena adanya penetrasi dari sel sperma. Nah, proses tersebut dinamakan monospermi karena hanya ada satu sel sperma yang penetrasi ke sel telur. Kemudian, pada kondisi tertentu terjadi proses di mana sel telur itu dikelilingi oleh banyak sperma yang akan melakukan penetrasi. Nah, kondisi tersebut disebut dengan polispermi, atau pada kondisi abnormal itu disebut dengan pathological polispermi. Nah, embrio yang akan dihasilkan itu nanti pada akhirnya akan mati. Selanjutnya ke oosit. Oosit ini biasanya dilapisi oleh membran dan sel folikel, sehingga si sperma ini harus dapat menembus lapisan-lapisan tersebut agar dapat bertemu dengan ovum. Ketika terjadi fertilisasi, terjadi reaksi fisiologis yang penting di permukaan telur, yaitu sel telur menjadi tidak responsif dengan spermatozoa lain apabila sudah ada satu spermatozoa masuk di dalamnya. Nah, mekanisme Vitelline block itu terjadi ketika sudah ada satu spermatozoa masuk ke dalam ovum, kemudian zona pellucida dan membran Vitelline itu akan cenderung lebih mengeras karena terjadi penipisan atau penyempitan. Pada sitoplasma spermatozoa terdapat substansi yang disebut dengan antifertilizin. Antifertilizin ini berfungsi pada saat terjadi fertilisasi untuk mencegah spermatozoa lain menempel pada sel telur. Reaksi ini terjadi secara spesifik sehingga kemungkinan kecil akan terjadi reaksi silang. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai IVF. IVF merupakan in vitro fertilization, itu metode pengamatan proses fertilisasi dengan cara membuat percobaan pembuahan di luar tubuh ternak. IVF juga disebut dengan teknologi produksi embrio yang dilakukan di luar tubuh ternak. IVF menggunakan oosit yang berasal dari ternak hidup maupun ternak yang sudah mati. Nah, IVF ini biasanya digunakan sebagai alternatif produksi embrio untuk pelaksanaan transfer embrio atau TE. Transfer embrio merupakan teknik untuk mempercepat proses reproduksi dengan mutu genetik yang unggul. Embrio yang didapatkan secara konvensional itu membutuhkan biaya mahal dan respon untuk superovulasinya itu bervariasi, sehingga alternatifnya dibutuhkan produksi embrio secara in vitro. Secara garis besar, tahapan IVF yaitu mengumpulkan ovarium, koleksi oosit, maturasi oosit, kapasitasi sperma, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Kelebihan dari IVF yaitu mempercepat peningkatan populasi, kemudian perbaikan mutu genetis, perkembangan zigot dapat diamati, dan yang terakhir fertilisasi dapat dilakukan di luar tubuh. Kekurangannya yaitu tingkat keberhasilannya yang rendah, biayanya yang mahal, dan kemudian obat yang dipakai itu menimbulkan rasa sakit. Sekian video praktikum teknologi reproduksi tahun 2021 acara koleksi oosit. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.